diceritakan bahwa dakhala malakal maut ala Nabiillahi Daud. Satu hari, teman-teman, malaikat maut datang menghampiri Nabi Daud alaihi salam. Fanahadhan Nabi alaihi salam. Kemudian Nabi Daud berdiri, bangkit, bangun menyambut datangnya malaikat maut. Lalu waqala, Nabi Daud berkata, ahlan bi akhi wa habibi malakal maut. Ahlan bi akhi wa habibi malakal maut. Kata Nabi Daud, selamat datang saudaraku, kekasihku, wahai malaikat maut. Ajitani qabidan am zairan. Wahai malaikat maut, aku ingin bertanya, apakah engkau datang menghampiriku ini dalam rangka engkau ingin mencabut nyawaku, atau engkau hanya ziarah kepadaku? Jadi malaikat Nabi Daud bertanya kepada malaikat maut, kamu datang menghampiriku ini mau cabut nyawaku, atau kamu cuma ziarah kepadaku? Lalu malaikat maut menjawab, qala la ji'tu u'allimuka bi amrin hadha syab alladhi fi majlisika. Wahai Nabi Daud, aku datang kepadamu itu tidak lain karena aku ingin memberitahukan kepadamu bi amrin hadza syab, tentang satu perkara, urusan yang berhubungan dengan anak muda yang sedang ngaji di dalam majelismu. Jadi ternyata Nabi Daud itu punya majelis, muridnya banyak. Nah, ketika malaikat mau datang, Nabi Daud sedang mengajar murid-muridnya. Lalu malaikat tadi bilang, aku datang mau ngasih bocoran, wahai Nabi Daud. Ada salah seorang anak muda yang saat ini sedang belajar di dalam majelismu. Baqiya min umrihi 10 ayyam. Ketahuilah wahai Nabi Daud, saya kasih bocoran off the record, kata malaikat, umur anak muda itu masih tersisa 10 hari saja. 10 hari dari sekarang saya diperintahkan Allah untuk mencabut nyawa anak muda itu. Wasyab umruhu 20 sana. 10 hari lagi dia akan masuk usianya 20 tahun. Dan aku diperintahkan Allah untuk mencabut nyawanya, kata malaikat maut. Faltanam Nabi Allah Daud wa akhadha yuraqib hadha syab. Mendengar bocoran itu, Nabi Daud memberikan atensi, perhatian, dan memberikan penjagaan kepada anak muda itu. Wa madatil ayyam al-ashar wa lam ya'tihi al-maut li hadha syab. Tapi setelah berlalu 10 hari, Nabi Daud heran. 10 hari sudah berlalu, tapi tidak ada tanda-tanda kematian menghampiri anak muda yang diceritakan oleh malaikat maut itu. Sudah 10 hari, anak muda itu masih tetap hadir di dalam majelis Nabi Allah Daud. Nabi Daud heran, katanya 10 hari, kok 10 hari masih hidup? Tanda tanya di dalam hati Nabi Daud. Wa idh bimalakil maut yadkhul ala Nabiillah. Lalu yang kedua kali malaikat maut datang lagi menghampiri Nabi Allah Daud. Fanahadha. Nabi Daud kembali bangkit, bangun dan memberikan penghormatan dan berkata, ahlan bi akhi wa habibi. Selamat datang saudaraku dan kekasihku, wahai malaikat maut. Ajitani qabidan am zairan. Untuk yang kedua kali saya ingin bertanya kepadamu, kamu datang menghampiriku dalam rangka ingin mencabut nyawaku, atau kamu sedang berziarah kepadaku? Lalu malaikat tadi kembali menjawab, tidak, aku bukan untuk mencabut nyawamu. Aku datang bi amrin hadha syab alladhi kharaja min majlisika. Aku datang saat ini, yang kedua kali ini, karena ingin memberitahukan kepadamu, wahai Nabi Daud, tentang urusan anak muda yang baru saja keluar dari majelis taklimmu ini. Qala Nabi, lalu berkata Nabi Allah Daud, bala ya malakal maut, qulta li 10 ayyam wa ila al-yawm 16 yawman. Wahai malaikat maut, kalau tidak salah kemarin kamu ngasih tahu kepada saya bahwa anak muda itu umurnya masih sisa 10 hari lagi. Dan sekarang sudah berlalu. Bahkan sekarang sudah 16 hari berlalu. Tapi kenapa dia masih hidup juga, wahai malaikat maut? Katamu 10 hari, sekarang sudah 16 hari. Tadi dia masih sempat belajar dan baru saja keluar dari majelis Nabi Allah Daud. Nabi Daud bingung lalu bertanya kepada malaikat,
Lalu malaikat maut tadi menjawab, qala amarani rabbi an uqbidha ruhahu. Kata malaikat maut, betul, saya diperintahkan Allah untuk mencabut nyawanya. Famasyaitu syarqan wa gharban, dari barat timur aku selalu berjalan mendampingi anak muda itu. Wa ma baqiya lahu illa anfasan ma'dudatan, sampai tidak ada lagi sisa, tinggal napas yang sedikit. Sudah injury time, ketika saya akan mencabut nyawanya, tiba-tiba huwa yamshi wa ana amshi bijanibi, di mana dia berjalan, kata malaikat maut, aku juga berjalan di sampingnya. Detik-detik ketika aku akan mencabut nyawanya, famarra bihi faqirun, kata malaikat maut, tiba-tiba dia berjalan melewati salah seorang fakir, orang yang miskin, orang yang meminta-minta, fakir. Waqala, sementara peminta-minta tadi, orang yang fakir tadi berkata, a'tini billah alaik, wahai anak muda yang saleh, berikan kepadaku sesuatu yang Allah titipkan kepadamu. Famudda yadahu fi jaybihi, lalu anak muda tadi tiba-tiba langsung mengambil uang yang ada di dalam kantongnya. Wa akhraja sitta dananir, dan dia memberikan kepada orang fakir tadi 6 dinar. Wa a'taha lil faqir, semuanya dia berikan kepada si fakir. Faqala al faqir, lalu orang fakir tadi setelah mendapatkan bantuan uang 6 dinar dari anak muda yang saleh itu, muridnya Nabi Allah Daud, orang fakir tadi berkata dan berdoa kepada Allah, atalallahu fi umrik, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memanjangkan umurmu wahai anak muda. Wa ja'alaka rafiq Daud fil jannah, semoga Allah menjadikan engkau sebagai teman, sebagai sahabat Nabi Allah Daud kelak nanti di dalam syurganya. Jadi anak muda ini usianya sebenarnya masih sisa 10 hari lagi, genap 20 tahun. Kemana-mana malaikat maut sudah memantau dia. Detik-detik akan dicabut nyawanya, dia keluar dari majelis Nabi Daud. Dia melihat ada seorang fakir miskin membutuhkan bantuan. Dan fakir miskin tadi berkata, wahai anak muda, berikanlah aku bantuan dan sumbangan. Lalu tersentuh hati anak muda yang saleh ini, dan dia mengeluarkan dari kantongnya sebanyak 6 dinar, semuanya diberikan kepada fakir miskin tadi. Lalu apa yang terjadi? Fakir miskin tadi mengangkat tangan memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah, panjangkan umur anak muda ini dan takdirkan dia, catatkan dia menjadi sahabat Nabi Daud nanti di dalam syurga. Nah, tiba-tiba kata malaikat maut, fanada Rabbul Izzah, tiba-tiba ketika aku akan mencabut nyawanya, aku mendapatkan panggilan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Fanada, Allah memanggil aku untuk naik dan menghadap Allah. Lalu aku berkata kepada Allah, wahai Allah, bukankah hari ini waktunya dia ku cabut nyawanya? Karena sudah injury time, harusnya hari ini dia game over. Lalu Allah berkata kepada malaikat maut, amma ra'aita ma'utiyal faqir, wahai malaikat maut, apakah engkau tidak lihat tadi bagaimana anak muda tadi mengeluarkan sesuatu dari kantongnya, lalu dia berikan sesuatu itu kepada fakir? Qala bala, kata malaikat maut, betul ya Allah, aku lihat dia mengeluarkan sesuatu dari kantongnya dan dia berikan kepada fakir. Lalu Allah kembali bertanya kepada malaikat maut, amma sami'ta du'aul faqir, wahai malaikat maut, tidakkah engkau mendengar tadi ada doa yang diucapkan dari orang fakir tadi buat anak muda yang soleh tadi? Malaikat maut kembali menjawab, qala bala, betul ya Allah, aku dengar doanya itu, panjangkan umurnya dan mantapkan dia menjadi teman Nabi Allah Daud di dalam syurga. Lalu Allah berkata kepada malaikat maut, qala idhab ila Nabi Allah Daud, kalau begitu kamu sekarang pergi dan menghadap Nabi Allah Daud, wahai malaikat maut. Wa qulis salam yuqri'uka salam, katakan kepada Nabi Allah Daud bahwa Allah yang maha salam
menitipkan salam kepadanya. Wa yaqulu laka anna Allah a'tahu bi sittati dananir sittina aman. Sampaikan kabar baik ini kepada Nabi Daud bahwa salah seorang muridnya yang tadinya umurnya harusnya mentok 20 tahun, masih sisa 10 hari, tapi gara-gara dia menginfakkan 6 dinar kepada fakir miskin, lalu si fakir ini mendoakan dia agar panjang umur dan mencatatkan dia menjadi teman Nabi Daud di dalam surga, maka kasih tahu Nabi Daud hari ini ada kabar gembira bahwa muridnya yang soleh itu gara-gara ngasih 6 dinar, aku tambah usianya menjadi 60 tahun lagi ke depan. Wala yamutu illa walahu minal umri 80 sana, dan dia tidak akan mati, tidak akan wafat, tidak akan dicabut nyawanya oleh malaikat maut kecuali usianya sudah tepat di 80 tahun. Tadinya 20 tahun, gara-gara dia sedekah, gara-gara dia berinfak 6 dinar, ternyata 6 dinar itu menjadi 60 tahun, dapat bonus tambahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa rafiquka ya Daud fil jannah. Wahai Nabi Daud, ketahuilah bahwa dia aku siapkan menjadi temanmu nanti di dalam syurga. Baik teman-teman sekalian, cerita yang singkat ini mengajarkan kepada kita di antara hikmahnya, satu, jangan malas untuk bersedekah. Apalagi itu di hari Jumat, di hari yang penuh berkah, dan di bulan suci Ramadan. Pahalanya pasti berlipat ganda dan banyak kemuliaan yang Allah siapkan sebagai gantinya. Yang kedua, kita nggak tahu loh dari orang-orang yang kita santuni, kita sedekahi, kita berikan infak, mungkin dari mulut mereka inilah yang menjadi asbab umur kita dipanjangkan Allah. Kemudian bala Allah angkat dari hidup kita. Kemudian Allah kabulkan hajat dan niat kita. Kita nggak tahu dari mulut siapa amin itu diijabah oleh Allah. Mungkin dari mulut orang yang kecil di mata kita, tapi sebenarnya dia besar di hadapan Allah. Atau dari mulut orang yang miskin di hadapan kita, tapi mungkin sebenarnya dia kaya di hadapan Allah. Atau boleh juga dari mulut orang yang hina menurut kita, tapi sebenarnya dia memiliki kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah memandang sebelah mata siapapun yang ada di depan kita. Yang ketiga, cerita ini mengajarkan bahwa ternyata sedekah bisa menjadi asbab untuk memanjangkan umur kita, kemudian menghantarkan kita ke dalam syurganya Allah. Sesuai dengan apa yang disabdakan Nabi, as-sakhiyu qaribun minallah, orang yang dermawan akan dekat dengan Allah, qaribun minan nas, dia akan dekat dengan manusia. Setiap kali dia berinfak, setiap kali dia bersedekah, orang akan mendoakannya dan akan terciptalah kedekatannya di hati manusia. Dan qaribun minal jannah, orang yang dermawan dekat dengan syurga, ba'idun minan nar, dia akan jauh dari neraka. Maka isi Ramadan tahun ini dengan tiada hari tanpa bersedekah.